berjumpa kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Da Inspirasi. Menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, tinggal di daerah terpencil serta jauh dari fasilitas umum, terutama fasilitas kesehatan, menjadi permasalahan utama warga yang tinggal di wilayah Sungai Keruh, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan pengobatan serta pengetahuan tentang kesehatan, karena kondisi inilah relawan suci mengadakan bakti sosial kesehatan bagi warga setempat. Kehadiran tim medis di wilayah ini membuka kesempatan bagi warga mendapatkan pelayanan pengobatan yang layak. Berikut liputannya. Relawan suci tak pernah berhenti menyentuh masyarakat hingga pelosok daerah. Seperti halnya yang dilakukan oleh para relawan suci yang menggelar bakti sosial umum dan gigi di Kecamatan Sungai Keruh, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak pagi hari, sebanyak 500 warga setempat telah memadati lokasi acara. 77 relawan suci dan 20 relawan dari Timas serta puskesmas setempat pun memberikan pelayanan terbaiknya. Sulitnya akses menuju puskesmas diakui oleh Mustofa, dokter puskesmas, yang menjadi kendala utama warga dalam memperoleh pelayanan medis yang layak. Ya, kebenaran kemarin ada dari pihak PT Sinarmas ini datang ke puskesmas memberitahukan kepada kami bahwa PT tersebut akan mengadakan bakti sosial bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci, karena ini daerah perbatasan, jalannya masih jelek, boleh dibilang daerah terpencil lah ya. Jadi masyarakat di sini sangat-sangat membutuhkan adanya pengobatan seperti ini, terutama dokter gigi ya. Bakti sosial yang pertama kali dibuat ini diselenggarakan bagi masyarakat yang tersebar di 6 desa, yaitu Desa Sungai Dua, Setiajaya, Sukalali, Kertayu, Tebing Bulan, dan Desa Talang Akar. Perhatian yang diberikan untuk masyarakat sungguh dirasakan oleh Bapak Satar, warga Desa Setiajaya. Alhamdulillah, terima kasih dengan adanya model ini Pak Arti PT Sinarmas yang sudah peduli sama masyarakat Setiajaya. Satu lagi ladang berkah yang ditanam benih cinta kasih oleh tim medis dan relawan. Meskipun baru mengenal satu sama lain, terlihat kekompakan dalam menangani para pasien. Relawan dan tim medis saling bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan dalam bersumbangsi. Karena letak desa mereka dibandingkan dengan puskesmas itu cukup jauh. Nah, di lain pihak memang kita lihat juga banyak usia-usia tua yang ada di desa ini, ada di 6 desa ini yang memerlukan pengobatan. Mudah-mudahan waktu, tenaga, perhatian, diberi kesempatan kita untuk berbuat kebaikan sekecil apapun untuk warga masyarakat yang memerlukan ini. Yang terhormat Pak Camat Sungai Keruh, untuk relawan, baik relawan medis maupun relawan umum, itu udah sangat kompak ya. Walaupun kita pertama belum saling kenal dekat gitu, tapi dengan ini kerjasama yang baik, kita bisa berhasil dan sukses. Bakti sosial hari ini merupakan tanda masih adanya cinta kasih universal. Bantuan yang diberikan berdasarkan ketulusan hati dan perhatian, berharap dapat meringankan beban hidup mereka, terutama dalam hal kesehatan, dan menimbulkan rasa syukur para pasien. Tim Da ITV, Palembang, Sumatera Selatan. Kedinginan serta harus tidur tanpa beralaskan kasur dan jauh dari kata nyaman. Bahkan harus kehilangan harta benda. Ini yang dirasakan korban kebakaran di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Tidak ada yang ingin mengalami hal serupa. Namun apa daya, bencana datang tiba-tiba. Untuk mengurangi derita korban kebakaran, relawan suci memberikan bantuan berupa peralatan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai bentuk perhatian serta kepedulian. Liputannya berikut ini. Rata dan hangus tak bersisa, inilah kondisi rumah warga di daerah Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Api telah menghanguskan 48 rumah warga yang sebagian besar merupakan rumah semi permanen yang terbuat dari bahan kayu.
Khususnya untuk Kampung Baru, ini memang lokasi-lokasi yang padat penduduk ya, termasuk bangunan lebih banyak yang dari kayu ya. Kondisinya memang ini pekerjaan buruh kebanyakan ya, kondisinya seperti itu. Kejadian kebakaran ini terjadi pada pukul 9.30 pagi di saat semua warga sibuk beraktivitas dan keadaan rumah tidak terlalu banyak orang. Awal api berasal dari salah satu rumah warga yang meninggalkan kompor pada saat memasak. Rencana ke depan memang ada rencana Pak Gubernur untuk merelokasi lokasi ini dengan syarat warga di sini ingin meminta rumah susun. Oh, luar biasa. Saya terima kasih kepada Yayasan Bunda Suci. Ini syukuran kami, terutama saya sebagai lurah. Tentu untuk warga saya di sini luar biasa. Kami terbantu banget dengan sendirinya mereka langsung memberikan bantuan ini di samping bantuan-bantuan yang lain. Di tengah keadaan kehilangan rumah tinggal, rasa sedih pun dirasakan oleh warga. Namun mereka tidak patah semangat untuk memperbaiki kondisi mereka. Warga RT 00108 Kedoya Utara ini dengan semangat membersihkan sisa bangunan rumah mereka dengan harapan mereka akan dapat memiliki tempat tinggal kembali. Seperti yang dirasakan Juria yang merupakan ibu dari 2 orang anak ini. Baru 5 bulan, Juria menempati rumah kontrakannya ini bersama sang suami yang memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan. Pada saat kebakaran terjadi, Juria tidak dapat mengamankan harta bendanya. Bapaknya, boleh ceritain nggak Bapak pekerjaan apa? Pekerjaannya itu proyek. Penghasilannya cuma 120 buat makan sehari-hari. Ada orang teriak-teriak, ditanya bakar saya lari. Gitu. Saya juga lari kaget, nggak bawa apa-apa. Gitu. Saya langsung sebadan doang. Misi kemanusiaan aja, seperti mungkin teman-teman kita yang berasal dari Palang Merah. Jadi, Untuk sementara, Juria dan warga Kedoya Utara lainnya yang menjadi korban kebakaran tinggal di tenda darurat yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah setempat. Melihat kejadian ini, relawan Seci pun dengan sigap memberikan kepeduliannya. ya seperti lokasi kebakaran biasanya memang yang ini juga cukup parah gitu, jadi sehingga kondisinya hampir sebagian besar hampir rata dengan tanah. Ya waktu saya datang sih masih ada asap-asap ya sedikit-sedikit ya, masih ada gitu loh. Tapi yang tinggalnya sih semuanya sudah pada keluar semuanya, lagi pada bersih-bersih juga sebagian gitu loh. Sebanyak 79 paket kebakaran dan ember diberikan kepada warga. Namun sebelumnya, para warga mengambil kupon terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan yang akan diberikan. Hari ini kita seperti biasa bagi paket kebakaran ya, sekitar 79. Karena rumah yang terbakar sekitar 43-an atau 44-an gitu kan. Cuma kakaknya yang banyak, biasanya kan di lokasi ini tuh banyak terdapat rumah kontrakan. Jadi satu rumah itu bisa ada 5 orang, bisa ada 5 kepala keluarga yang kontrak gitu. Kan kalau di kita kan biasanya kan hitungannya kan berdasarkan rumah. Tapi karena memang perhitungan kita adalah bahwa biasanya banyak rumah kontrakan gitu. Satu kontrakan bisa ada 3 atau 4 kepala keluarga, akhirnya kita lebihkan. Jadi sampai kita bagi sampai sekitar 79 paket. Membantu sesama tanpa melihat perbedaan. Bersatu hati memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Inilah yang dilakukan oleh relawan Seci agar dunia terbebas dari bencana. Meli Puspita, Topan, DAI TV, Jakarta. Belum semua orang sadar pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini terlihat dari banyak sampah di Pantai Dum yang berada di Kota Sorong. Keprihatinan ini menggugah kepedulian relawan Seci dengan mengadakan kegiatan bersih sampah di pantai.
menyebarkan benih cinta kasih di Kota Sorong, Papua, terus dilakukan oleh relawan Seci. Walaupun keberadaan Seci masih baru di wilayah ini, namun antusias warga terhadap kegiatan yang diadakan oleh relawan Seci disambut dengan baik. Dengan terus menjalin kebersamaan dengan warga seperti halnya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, para relawan Seci mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai bersama para warga. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan adalah mengumpulkan sampah yang terdapat di pinggir pantai. Relawan Seci berbaur dengan warga untuk mengumpulkan sampah. Senyum dan tawa pun terpancar dari wajah mereka dalam melakukan kegiatan ini. Dengan bersumbangsi terhadap sesama seperti menanamkan kebajikan pada hati setiap orang dan menyebarkan benih cinta kasih di tanah Papua ini terus dilakukan oleh relawan Seci. Sekian program The Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.